Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Penonton The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishingji season 5 episode 26 ya guys. Dan karena animasinya belum rilis, kita gas spoilernya dulu ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, tiba-tiba saja Putri Tengkorak mencegat Wuching dan kawan-kawan yang akan melarikan diri dari kawanan zombie. Putri Tengkorak pun mengeluarkan tangan raksasa tulang putih yang langsung mencengkeram Bailang. Jelas hal itu membuat Xiaoyu panik. Bailang pun segera berusaha menghancurkan cengkeraman itu dengan menggunakan jiwa naga apinya. Tapi tampaknya kekuatan naga Bailang pun tak mampu melepaskan dirinya dari cengkeraman tangan tulang putih dengan kekuatan kimayat yang kuat itu. Dan kini Wuching pun segera bertindak. Ia pun dengan cepat melesat untuk menyerang Putri Tengkorak. Tapi saat ia menyabetkan pedangnya, tiba-tiba saja dan ternyata itu adalah kesatria Tengkorak Putih yang tahu-tahu muncul dan langsung menahan tebasan Wuching. Wuching pun mau tak mau harus melawan kesatria Tengkorak dahulu. Ia pun maju untuk menyerang kesatria Tengkorak Putih. Kesatria Tengkorak pun juga segera maju untuk beradu dan setelah adu pedang itu, Wuching pun merasakan ada yang aneh, di mana tubuhnya menjadi tak bisa bergerak. Energi aneh yang dikeluarkan kesatria Tengkorak telah menyegel tubuhnya, membuat Wuching tak bisa berubah menjadi pasir seperti biasanya. Kesatria Tengkorak pun menilai kalau ternyata kemampuan Wuching biasa saja. Dan dengan Wuching yang telah tersegel dan juga Bailang yang sudah tercengkram oleh tangan tulang putih, maka kesatria Tengkorak pun kini dengan leluasa akan sangat mudah untuk menangkap Xiaoyu. Jelas saja hal itu membuat Xiaoyu panik. Ia pun kini hanya bisa mengandalkan Yihu dan Patkai. Tapi tiba-tiba saja saat ini ternyata mereka berdua telah berubah menjadi zombie. Jelas hal itu membuat Xiaoyu auto kaget dan ketakutan. Kesatria Tengkorak pun segera menangkap tangan Xiaoyu dan akan membawanya ke tempat Kaisar Tengkorak. Dan saat kesatria Tengkorak akan membawa Xiaoyu pergi dari situ, tiba-tiba saja Xin lalu beralih memperlihatkan Biksu Tong dan Wukong. Saat ini Wukong pun sedang mengajak ngobrol Biksu Tong. Akan tetapi Biksu Tong pun tampaknya masih sibuk menulis kitab sehingga ia pun tak terlalu menanggapi Wukong. Tapi tiba-tiba saja lilin penerangan Biksu Tong pun padam. Biksu Tong pun segera menyuruh Wukong untuk memeriksa keadaan di luar. Wukong pun kini mencoba mengintip keluar dari pintu dan ia pun langsung terkejut. Wukong pun segera menutup kembali pintu itu dan mengatakan kepada guru kalau mereka telah datang. Biksu Tong pun lalu bertanya siapa mereka. Wukong pun menjawab kalau di luar itu adalah orang-orang yang banyak. Biksu Tong pun segera menaruh kitabnya. Ia pun mengajak Wukong untuk bersama-sama mendorong pintu dan Biksu Tong pun dengan tenang mengatakan kalau tampaknya di luar sangat ramai. Karena saat ini di depan kamar Biksu Tong kini sudah terlihat sangat banyak sekali prajurit Tengkorak. Pimpinan prajurit pun lalu mengatakan bahwa di saat kimayat yang tebal seperti ini, sebagian besar siluman di kerajaan tak bisa menjaga akal sehat mereka, dan semua orang di sini berada di bawah kendali kaisar. Ia pun segera menginstruksikan kepada semuanya untuk menangkap Biksu Tong. Biksu Tong pun segera menghajar satu persatu prajurit Tengkorak yang menyerangnya. Begitu juga Wukong yang dengan lihainya ia menghajar prajurit Tengkorak yang datang dengan menggunakan tongkatnya. Wukong pun lalu melompat dan menyabetkan tongkatnya yang membuat banyak prajurit pun meledak. Di situ Biksu Tong pun lalu berkata kepada Wukong kalau saat ini mereka harus mencari cara agar dapat bersama dengan Xiaoyu dan yang lain. Biksu Tong pun kini mulai mengalah dan ia pun tampaknya sengaja agar ia ditangkap oleh gerombolan prajurit Tengkorak. Xin beralih kepada Putri Tengkorak kembali. Saat ini ia pun segera menyuruh para zombie untuk bubar. Jelas tindakan Putri Tengkorak itu mengejutkan semuanya. Tulang-tulang yang mencengkeram Bailang pun kini juga telah rusak. Dan kini Putri Tengkorak pun meminta maaf karena telah menakuti mereka semua. Ia pun lanjut mengatakan bahwa pemilik kerajaan Tengkorak Putih adalah ayahnya, yaitu Kaisar Tengkorak, di mana ia telah membanjiri seluruh kota dengan arwah kimayat. Dan dia juga pasti akan bisa melihat apa yang Putri Tengkorak lakukan barusan. Putri Tengkorak hanya bisa menunggu kesempatan untuk membantu semuanya lepas dari jebakan Kaisar Tengkorak. Putri Tengkorak pun juga barusan telah memotong kimayat miliknya sendiri supaya bisa menipu Kaisar.
Xiaoyu pun jadi lega dan bertanya apakah Putri Tengkorak akan ikut pergi bersama rombongan ke barat. Putri Tengkorak pun lalu menjawab kalau ia tak akan pergi. Ia pun lalu mengajak semuanya untuk segera pergi mencari Biksu Tong dan Wukong sebelum Kaisar Tengkorak datang. Ksatria Tengkorak yang terluka pun mengingatkan kepada Putri kalau Putri bisa mati jika tanpa Ki Mayat, dan apakah ini semua demi Biksu Tong. Putri Tengkorak pun lalu berkata kalau baginya cinta adalah sebuah kemewahan. Putri Tengkorak ingin melakukan sesuatu untuk merasa hidup, dan ia juga tak ingin hanya menjadi tengkorak tanpa perasaan. Ksatria Tengkorak pun lanjut berkata kalau Putri Tengkorak memang berhak merasakan cinta. Putri Tengkorak pun berterima kasih kepada Ksatria Tengkorak, dan ia mengaku paham dengan perasaan Ksatria Tengkorak, di mana Ksatria Tengkorak selalu melindunginya. Akan tetapi Putri Tengkorak merasa kalau dirinya dan Ksatria Tengkorak sama seperti warga kerajaan tulang lain yang hanya merupakan boneka di bawah kendali ayahnya. Dan Putri Tengkorak pun tahu setelah semuanya selesai pasti ia akan dibunuh oleh ayahnya. Mereka pun mulai berjalan pergi untuk mencari Biksu Tong, tapi tiba-tiba saja tanah di situ pun mulai retak. Tanah pun bergetar dengan kuat, dan kini terlihat muncul sesuatu dari bawah, dan ternyata itu adalah sang Kaisar Tengkorak yang saat ini tiba-tiba saja muncul di depan Putri Tengkorak. Dan cerita pun bersambung. Oke, sampai sini dulu ya guys spoilernya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.